Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al asatiz al qurama at-tullab al a'izza, asa an yakuna hadzal liqa'an tayyiban mubarakan fihi. Yasurruni an akuna ma'akum fi hadhihi al munasabah an-nafisah an-nadirah tashilan li wa tafhiman lakum. Sa'atakallamu bil lughatil Indonesia. Dalam perjalanan dari Hotel Darussalam dengan Kiai Ma'ruf tadi, kata Kiai, ini di sebelah kanan adalah karantina. Jadi dalam bayangan saya sedang berhadapan dengan dua kemungkinan. Pertama, orang yang baru keluar dari luar negeri. Yang kedua, orang yang sedang kena COVID. Tapi ternyata yang dimaksud karantina adalah bahwa ada mahasiswa-mahasiswa yang sedang fokus untuk menulis skripsi, tesis ataupun disertasi. Jadi memang sekarang kita lagi sulit untuk fokus. Supaya fokus maka di karantina. Boleh jadi COVID ini dikirim Allah supaya kita lebih fokus. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di antara sebab mengapa Allah Ta'ala mengirim musibah, supaya manusia itu merendahkan diri kepada Allah, supaya dia lebih fokus. Karena kalau tidak, dengan segala kemuliaan, kehormatan, jabatan, harta, kedudukan, popularitas, manusia ini menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi supaya dia lebih khusyuk solatnya, supaya lebih lama sujudnya, supaya lebih fokus pikirannya, itulah mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menguji. Begitu juga dengan pelajar, dibuat dia ujian supaya lebih fokus. Bil imtihani, dengan ujian, yukramul mar'u au yuhanu, dia akan mulia atau dihinakan. Sehingga manusia ini ketika dia berada dalam dua posisi pilihan, kira-kira dimuliakan atau dihinakan, biasanya dia lebih fokus. Kalau tidak, dia akan merasa sesuatu itu biasa-biasa saja. Maka dibuat sesuatu membuat dia menjadi luar biasa. Saya sedang berada di tengah mahasiswa, di tengah orang-orang yang memang dibuat Allah Subhanahu wa ta'ala fokus menulis skripsi, menulis tesis, menulis disertasi. Tapi dalam Islam, pendidikan itu tidak dibatasi oleh usia dan jenjang tingkatan. Maka dalam Islam tidak ada batasan S1 22 tahun, S2 24, S3 27, tidak ada. Dalam Islam diajarkan utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, bukan hadis Nabi. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi adalah kata-kata hikmah, bisa ditemukan dalam tafsir An-Naisaburi. Jadi kalau ada orang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, berarti dia sudah booking satu tempat, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Walaupun kata-kata itu baik, tapi kalau tidak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya falyatabawa, siapkanlah maq'adahu minan nar. Begitulah pentingnya setelah manusia ini fokus, lalu dia mengerti apa yang dia bicarakan. Apakah yang dia bicarakan itu ayat Al-Quran, hadis Nabi,
atau kata-kata hikmah atau kaedah fikih atau usul fikih, supaya dia mengerti jangan sampai semua yang baik dia nisbatkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak semua kata-kata baik dengan niat yang baik dinisbatkan kepada orang yang baik lalu kemudian dia menjadi suatu kebaikan. Karena ada kode etiknya, ada kaedahnya. Dengan kaedah itulah manusia bisa dibedakan mana orang yang sekedar berniat baik, mana orang yang benar-benar baik. Karena kalau hanya sekedar berniat baik, maka hadis al-bazinjan syifa'un min kulli da', sesungguhnya motivasinya baik. Pertama, niat orang itu supaya pedagang terung jualannya laku, itu kan baik. Lalu kemudian orang makan sayur-sayuran, baik. Tapi ketika itu dinisbatkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan kepalsuan, bohong, dusta. Maka dibuatlah satu kaedah. Dengan kaedah itu orang bisa membedakan, oh ini tidak ada dasarnya. Jadi kalau ulama hadis mengatakan la aslalahu, berarti kata la aslalahu la sanadalahu, tidak ada sanadnya. Kalau tidak ada sanadnya berarti tidak hadis. Karena syarat dia menjadi hadis mesti bersanad. Kalau tidak bersanad maka sesungguhnya dia bukan hadis. Jadi ketika kita menemukan ini dari Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, tidak mungkin dia ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bukhari menemukan itu dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah mengambilnya dari Malik bin Anas. Malik bin Anas mengambil itu dari Abu Zinad. Abu Zinad mengambil riwayat itu dari Al-A'raj. Al-A'raj mengambil riwayat itu dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengambil riwayat itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi orang mesti fokus, mesti ada apa yang disebut dengan spesialisasi. Jadi sebenarnya yang punya kekhususan atau disebut dengan takhassus, spesialisasi dalam Islam, awal-awal kehidupan dunia ilmiah itu adalah Islam. Tapi orang mungkin akan mengatakan, nah ini apologi saja, ini pembelaan terhadap diri sendiri. Mana buktinya bahwa Islam itu punya spesialisasi? Dalam Islam tidak ada orang ini tahu segala sesuatu, pasti dia punya kelebihan di satu bidang. Misalnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i meninggal tahun 204. Dia lebih populer dalam bidang fiqih. Lalu kemudian Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, dia lebih populer dalam bidang akidah. Sedangkan Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Qushairi, maka mereka lebih fokus dalam bidang akhlak, dalam bidang tazkiyatun nafs. Walaupun secara umum mereka ahli. Imam Syafi'i ahli juga dalam bidang akidah, ahli juga dalam bidang tazkiyatun nafs, dalam bidang ilmu suluk, ilmu perilaku perbuatan. Tapi dia punya spesialisasi. Tidak ada manusia yang mengetahui segala sesuatu. Yang mengetahui segala sesuatu adalah Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau ada manusia mengatakan tahu segala sesuatu, maka muncul istilah man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, maka ngomongnya ajaib-ajaib. Muncul ajaib-ajaib yang tidak pernah dibicarakan orang lain. Begitulah pentingnya ikhtisos, spesialisasi, karena keterbatasan manusia. Hari ini kita melihat dalam dunia medis, kedokteran, ada orang yang spesialis. Ada dokter umum, nanti di dokter umum ini dia kuliah lagi, kemudian spesialis di bidang tulang, spesialis obgyn kandungan, spesialis dalam bidang penyakit kulit dan kelamin, spesialis jantung, spesialis macam-macam. Nah, ini sesungguhnya ilmu ini, ilmu fokus dalam bidang suatu ilmu adalah ajaran dari
Islam. Karena kata Nabi, innallaha yuhibbu, Allah suka kepada seorang hamba kalau dia menekuni sesuatu, atqanahu, itqan, spesialis, profesional, tidak sekedar cicip-cicip. Jadi kalau memang menekuni bidang hukum Islam, ya tekuni betul dari mulai dasar fikih Syafi'i dulu, dari awal mulai matan takrib, setelah matan takrib kemudian naik ke Fathul Qarib, dari Fathul Qarib naik lagi sampai ke I'anatul Talibin, dari I'anah lalu kemudian mazhab Syafi'i ini direvisi oleh Imam Nawawi, meninggal tahun 676. Maka Imam Nawawi 676 dari Imam Syafi'i 204 ke 676 lebih kurang 400 tahun. Tentunya fikih Syafi'i itu besar sekali, semua orang bisa berbicara menurut dia, qala fulan wa qala fulan. Datang Imam Syafi'i, datang Imam Nawawi, dia revisi mazhab ini. Maka kalau kita mau mencari mazhab Syafi'i lengkap dengan kaedahnya, lengkap dengan dalil-dalilnya, dengan perkembangan zaman yang luar biasa, kita tidak membuka kitab karena kitab adalah Imam Syafi'i dengan riwayat murid-muridnya, Imam Rabi', Imam Al-Muzani, Imam Al-Buaiti, periwayat dari Imam Syafi'i. Tapi kalau kita mau mazhab Syafi'i yang utuh dengan imam-imamnya, maka sesungguhnya kitab-kitab Imam Nawawi yang terangkum dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab atau kitab Raudatul Talibin wa Umdatul Muftin. Setelah matang dalam mazhab Syafi'i ini, barulah kemudian kita belajar mazhab yang lain, mazhab Abu Hanifah, Imam Hanafi, yang lebih dikenal dengan kecenderungannya ahlur ra'yi, kaum rasionalitas, atau kemudian selanjutnya mazhab yang lebih mengedepankan pada asar atau hadis, yaitu mazhab Imam Malik bin Anas, meninggal tahun 179 Hijrah. Lalu kemudian kedua aliran yang bertolak belakang, madrasah ahli hadis Madinah Imam Malik, madrasah ahli ra'yi Kufah Imam Hanafi. Kedua aliran ini dikombinasikan oleh Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i menguasai dua aliran ahli hadis. Dia digelar dengan Nasirus Sunnah, dia juga adalah pakar dalam bidang ahlur ra'yi, karena usul fiqih itu mesin pembuat hukum, halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunan muakkad, itu produknya. Prosesnya bagaimana dia bisa menjadi halal, bagaimana dia bisa menjadi makruh, bagaimana dia bisa menjadi sunat. Mesin pencetaknya usul fiqih, kitab yang paling tua ditulis oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dia panggil muridnya namanya Rabi' Al-Muradi, wahai Rabi', ta'al. Lalu kemudian Rabi' menuliskan imla yang diimlakan oleh Imam Syafi'i, uktub ma kharaja minhu, tulis semua yang keluar dari mulutku. Lalu kemudian Imam Rabi' Al-Muradi menulis Ar-Risalah, aku akan menuliskan risalah, tulislah wahai Rabi'. Imam Rabi' menulis Ar-Risalah itu, jadilah kitab Ar-Risalah 300 halaman lebih kurang dalam bentuk edisi cetak, diungkapkan Imam Syafi'i, ditulis langsung oleh Imam Rabi' Al-Muradi tanpa melihat Al-Quran, tanpa melihat hadis, tanpa melihat, semuanya adalah ilham yang diberikan Allah karena kecerdasan Imam Syafi'i. Lalu kemudian datang Imam Ahmad bin Hanbal, meninggal tahun 241 Hijrah, dengan kitab fikihnya Al-Musnad, yang merupakan kitab hadis terbesar. Satu riwayat menyebut 30.000, yang satu lagi menyebut 40.000. Kedua riwayat ini tidak perlu dipertentangkan karena cara menghitungnya. Yang satu menghitungnya lewat hadis-hadis yang potongan tengahnya dia hitung juga, yang satu lagi dia hitung dengan cara yang lain, tapi berkisar antara 40 sampai 30.000. Maka dua madrasah ini berkembang, lalu kemudian menjadi 4 mazhab besar. Walaupun sebenarnya mazhab fikih itu banyak sekali. Ada mazhab Ibnu Abi Layla, ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri, ada mazhab Sufyan Ibnu Uyainah, ada mazhab Imam Al-Auza'i, ada mazhab Imam Al-Laits bin Sa'ad. Bahkan dikatakan Imam Laits itu lebih faqih daripada Imam Malik. Kana Al-Laits afqah min Malik. Imam Laits bin Sa'ad lebih faqih daripada Imam Malik bin Anas. Tapi kalau kita lihat, dia tidak masuk dalam 4 mazhab.
Yang kita tahu paling tua Abu Hanifah, nomor 2 Malik bin Anas, nomor 3 Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, nomor 4 Imam Ahmad bin Hambal. Imam Lais tidak masuk, padahal dia lebih faqih. Ternyata kefaqihan tidak menopang bertahannya suatu mazhab. Kenapa Imam Malik lebih bertahan daripada Imam Lais? Karena Imam Malik punya murid-murid yang menuliskan karya, sehingga Muwatta itu riwayatnya lebih kurang 14 riwayat yang menuliskan, membukukan Muwatta dari Imam Malik. Imam Malik berkata kepada murid-muridnya, aradtu kitabi hadza ala sab'ina min fuqaha'il Madinah. Aku sudah presentasikan kitab Muwatta ini kepada 70 dari ahli fikih Madinah. Kulluhum wata'uni fasammaituhu Muwatta'a. Semuanya setuju dengan isi kitab ini, maka kunamakan kitab ini Muwatta. Seolah-olah dia berkata, kulluhum wafaquni fasammaituhu Muwafaqah. Semuanya setuju dengan isi buku ini. Berbeda dengan orang sekarang, dia tulis, dia copy, dia pas, dia edit, dia cetak, dia jual, dia akui sendiri. Sedangkan Imam Malik tidak demikian. Dia presentasikan dulu. Man kataba, man allafa kitaban faqad arada aqlahu 'alan nas. Siapa yang menulis suatu buku, siapa yang mempresentasikan isi kepalanya, sesungguhnya dia sedang memperlihatkan isi kepalanya. Man allafa kitaban faqad arada aqlahu 'alan nas. Siapa yang menulis buku, dia sedang mempresentasikan isi kepalanya. Jadi kalau ada seorang yang berilmu tapi tidak pernah dikritik orang karena tidak pernah mempresentasikan isi kepalanya, sama dengan orang yang mengatakan saya tidak pernah salah tajwid dalam membaca Quran karena memang tidak pernah baca Quran bersuara. Namanya edisi silent. Jadi menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Berapa banyak orang yang kita tidak kenal kuburnya, tapi kita kenal orangnya karena masa lalunya dengan buku-buku yang luar biasa. Dan ini memerlukan fokus yang tingkat tinggi. Kemudian kalau kita lihat Imam Nawawi misalnya, Imam Nawawi dimasukkan dalam satu buku yang ditulis Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah menulis kitab Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj. Al-Ulama Al-Uzzab, ulama-ulama yang tidak menikah, Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj, lebih mengedepankan ilmu daripada menikah. Buku ini bagus dibaca jomblo untuk menambah semangat. Lalu kemudian masuk Imam Nawawi di dalam. Karena Imam Nawawi itu kalau dihitung jumlah lembaran karyanya dengan umurnya tidak sesuai. Ternyata kata Syekh Ali Jum'ah, Mufti Al-Azhar Al-Asbaq, kata beliau, Imam Nawawi itu menulis, ketika dia menulis, tentu menulisnya tidak seperti sekarang dengan segala keterbatasan. Ada kertas, lalu kemudian dengan pena seperti bulu ayam, karena dia pakai dawat, pakai tinta. Dawat, bukan dawet. Ditolehkan lalu ditulis, dicelupkan lalu ditulis. Dan dia ketika mengantuk, tertidur, jatuh keningnya ke tulisan itu, lalu kemudian ketika terjaga dia bangun lagi, lalu dia tulis. Jadi Imam Nawawi itu tidurnya sedikit, sedangkan kita sedikit-sedikit tidur. Jadi jangan heran kalau kualitas tulisannya juga luar biasa. Hari ini kalau ada orang belajar hadis, buku yang kecil sekali, Arba'in, Al-Arba'un An-Nawawiyah, lalu kemudian meningkat di atas Arba'in, sudah hatam Arba'in, sudah. Sekarang baca kitab apa? Kita Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin juga Imam Nawawi. Lalu kemudian orang yang suka zikir-zikir, lalu kemudian baca apa? Baca Al-Azkar. Al-Azkar juga punya Imam Nawawi. Lalu kemudian orang yang suka membaca hizib, membaca zikir pagi petang, juga Al-Azkar Al-Hizbun Nawawi. Lalu kemudian ketika orang membaca Sahih Muslim, dia tidak mengerti isi hadis itu, kitab Sahih Muslim juga disyarah oleh Imam An-Nawawi. Dia beri judul kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Imam Nawawi tidak punya Sahih Muslim,
Imam Nawawi tidak punya buku kitab Sahih Muslim di rumahnya, tapi dia bisa mensyarah kitab Sahih Muslim. Itu menunjukkan betul-betul al-ilmu fis sudur la fil laptop. Nah, jadi Allah SWT tahu bahwa manusia akhir zaman ini punya kelemahan ingatan, maka dia dibantu. Sama seperti dulu zaman bapak ibu kita, kali-kali itu mereka hafal, lalu kemudian dikirim Allah satu makhluk bernama kalkulator. Lalu kemudian dengan keterbatasan manusia lagi, maka dikirim Allah. Dulu kita menghafal mahfuzat, al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyid suyudaka bil hibalil wasiqati. Dulu begitu ditulis. Sekarang dengan kemajuan teknologi, orang tidak lagi menulis karena sudah dikirim Allah satu makhluk namanya Sony wal Panasonic untuk merekam apa yang hari ini orang tinggal rekaman, menulis saja. Setiap muncul suatu teknologi maka akan melemahkan sesuatu. Dulu orang terpaksa untuk menghafal karena tidak ada alat yang merekam, sampai orang itu menghafal suara gurunya, tidak hanya sekedar bunyi Al-Fatihah, tidak hanya sekedar idgham ikhfa gunnah qalqalah, sampai bunyi. Makanya ada azan bersanad. Suara Bilal itu diriwayatkan bersanad sampai ke muridnya karena tidak adanya alat perekam. Maka setiap dilebihkan sesuatu akan berkurang sesuatu. Berlebih alat teknologi komunikasi multimedia, berkurang daya ingat orang karena orang sudah bersandar kepada suatu alat. Bersandar ke pohon kayu akan tumbang. Bersandar kepada makhluk akan binasa. Bersandar kepada flash disk akan kena virus. Maka supaya bersandarnya, al-i'timadnya itu lebih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti memakai alat mikrofon bersandar kepada kamera itu perbuatan sesuatu yang mazmum, tidak. Saya hanya sekedar bercerita bagaimana proses manusia dari dulu sampai sekarang. Kenapa ada terjadi suatu kelemahan pada ingatan, pada akal, karena ada kelebihan pada suatu teknologi yang lain. Itu mengapa pada zaman Nabi itu hafalan itu kuat sekali, karena sahabat-sahabat itu yang bisa menulis hanya 40 orang. Itulah yang disebut dengan kutabul wahyi. Nabi kalau wahyu turun itu Nabi memanggil tulis. Makanya ketika itu hadis tidak ditulis. Kata Nabi SAW, uktubu anni, tulislah. Faman kataba anni ghairal Qur'an falyamhuh. Siapa yang menulis selain Al-Quran, hapus. Waktu itu tidak boleh menulis selain Al-Quran. Yang boleh ditulis hanya ayat Al-Quran. Selain Al-Quran siapa yang nulis, hapus. Itu untuk menunjukkan Al-Quran tulis, sedangkan selain Al-Quran hadis jangan tulis, supaya jangan terjadi percampuran antara ini ayat, ini hadis, karena dia tidak bisa membedakan redaksi bunyi bahasanya. Tapi ada pula hadis lain mengatakan ketika Abdullah bin Amr bin As datang, ya Rasulullah, apakah aku tulis semua yang keluar dari mulutmu? Kata Nabi SAW, wallahi ya Abdullah, uktub ma kharaja minhu illa haq. Tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali hak, kecuali kebenaran. Karena Nabi itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Terjadi kontradiktif. Satu hadis mengatakan Nabi melarang menulis, sementara dalam hadis Abdullah bin Amr bin As Nabi sendiri menyuruh menulis. Maka dari perbedaan ini muncul satu kitab. Kitab itu disebut dengan kitab mukhtaliful hadis. Ketika ada hadis yang kontradiktif dengan hadis, mukhtaliful hadis. Ketika ada hadis yang kontradiktif dengan ayat atau kontradiktif dengan akal, maka disebut dengan muskil hadis. Jadi ulama-ulama zaman dulu itu begitu. Kalau dia lihat ada sesuatu yang kontradiktif, lalu dia kaji, muncul ilmu baru. Beda dengan orang sekarang, kalau dia lihat sesuatu ada yang kontradiktif, lalu dia tulis di medsos, muncul isu baru. Nah, jadi memang zaman kita zaman isu. Maka intinya adalah fokus. Bagaimana orang fokus berpikir. Sekarang fokus ini dirusak oleh alat yang begitu banyak. Dulu seingat saya ada salah seorang sahabat, ketika kami sama-sama baru mahasiswa baru di Mesir, ada 50 anak, dia kenalan si anu dari ini, tamat dari pondok ini, fulan takharraja min ma'hadi kadza min madinati kadza,
fulan wulida fi sanati kadza fi madinati kadza ta'allama fi ma'hadi kadza wa takharraja sanah kadza. Setelah 50 orang ini kenalan, tiba-tiba dia ditanya sama senior kibar, siapa yang bisa ingat nama si anu? Belum pernah ketemu, ingat. Lalu dia sebutkan dari 1 sampai akhir. Fulan wulida fi sanati kadza ta'allama fi ma'hadi kadza takharraja sanah kadza min madinati kadza. Dari 1 sampai akhir. Kami semuanya, ajib, Masya Allah, ini sama seperti Imam Syafi'i zaman dulu. Tahun pertama nilai jayyid jiddan, makbul, jayyid jiddan. Tapi kemudian tahun kedua bisa gagal. Kenapa? Karena muncul waktu itu apa yang disebut dengan Yahoo Messenger, warnet. Jadi betapa kecerdasan bisa dirusak oleh alat-alat multimedia. Karena padahal waktu itu yang ada cuman Yahoo Messenger, satu-satunya chatting cuman bisa lewat Yahoo. Belum ada Facebook, belum ada YouTube, belum ada alat-alat yang lebih canggih seperti zaman sekarang. Ini menunjukkan, bukan berarti, jangan dibalik apa yang saya sampaikan ini, jangan nanti dibalik ketika prestasi turun. Ini berarti godaan kami lebih besar, jihad kami luar biasa daripada zaman Ustadz. Bukan itu maksudnya, bahwa ini adalah suatu zaman pasti ada. La tasubbud dahra, jangan kamu caci maki zaman, karena sesungguhnya yang salah bukan zaman itu, tapi orang yang mengisi zaman. Itu menunjukkan bahwa orang yang cerdas tanpa punya keseimbangan untuk memanage dengan baik, kecerdasannya akan kalah. Beda orang cerdas dengan orang yang bersungguh-sungguh itu tipis saja. Orang cerdas mendengar sesuatu sekali dia dapat, sedangkan orang yang bersungguh-sungguh mungkin agak 3 kali. Kalau sampai 5 kali nggak juga dapat, itu sungguh kebangetan. Nah, jadi yang satu ini mungkin dia dengar sekali. Biasanya orang yang cerdas, orang yang smart, orang yang mudah menangkap, dia akan menyepelekan suatu ilmu. Setelah dia baca sekali, kecil, habis itu dia sibuk. Sedangkan yang ini dengan segala kesungguhannya, dia baca, dia ulang, dia hafal. Kita pun di pondok selalu menemukan orang-orang model seperti itu. Ada yang sekali baca, habis itu dia tidur, habis itu masuk ujian hilang semua. Ada satu dia baca, dia ulang, dia ulang. Ada yang sekali baca dengan suara pelan, tapi ada yang perlu menjerit-jerit di tengah lapangan. Man jada wajada, man sara ala darbi wasala, man sabara zafira. Sudah menjerit pun enggak juga masuk. Itu memang ada berbagai macam kelebihan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan, rezeki, wajah, nasib, itu bagiannya sama dengan pembagian pada jari. Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang gemuk, ada yang kecil, tapi ada kesungguhan. Kalau orang yang punya kesungguhan, maka sesungguhnya kesungguhan bisa mengalahkan kecerdasan. Jadi banyak orang yang cerdas tapi tidak diimbangi dengan kesungguhan, tidak fokus, sehingga bisa kemana-mana. Jadi kalau nanti ada yang bertanya, tadi habis asar siapa yang ngomong Ustadz Somad, apa judulnya? Itulah, saya pun nggak fokus melihat Ustadz. Judulnya fokus, karena kita tadi berawal dari fokus. Kenapa orang perlu dikarantina supaya dia fokus? Lalu kenapa mesti ada pondok? Zaman sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia dalam proses pendidikan kecuali pondok pesantren. Karena manusia dewasa pun hari ini tidak fokus. Betapa kita lihat orang dengan kedewasaannya, tapi kalau sudah di tangannya ada alat multimedia, gadget, dia sudah berubah menjadi anak-anak. Jadi sekarang kalau kita bertamu ke rumah orang, tidak ada beda orang dewasa dengan anak-anak ketika megang handphone. Kita tegur sama-sama, enggak peduli dengan orang. Generasi yang disebut dengan silent generation. Jadi kakek, nenek, bapak, ibu, ponakan, cucu duduk bersama di meja makan yang sama, di hadapan makanan yang sama, sama-sama tidak makan dan sama-sama tidak ngobrol. Dia akan ngobrol dengan orang yang nun jauh, satu di Papua, satu di Makassar, satu di Sumatera. Andai orang yang jauh itu dekat dengan dia, pun dia juga tidak akan ngobrol dengan itu, dia akan cari yang jauh lagi. Nah, jadi itu memang sudah sesuatu yang lumrah. Orang menjadi tidak fokus dalam sesuatu. Tapi bukan berarti saya ingin mengajak kita kembali ke zaman batu.
lalu kemudian kita mengatakan udahlah, handphone dengan Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram ini semua merusak dan ini adalah, lalu kita carikan dalil sebagai pembenaran, ini semuanya bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bukan itu yang saya maksudkan. Bagaimana kita cerdas, fokus. Kalaupun kita punya grup-grup WhatsApp, kita jadikanlah grup-grup itu sebagai grup yang membuat kita fokus untuk tulisan kita. Grup usul fiqh, grup tafsir, grup hadis. Sehingga kalau ada yang bicara fikih di grup hadis, bisa kita keluarkan. Karena dia sudah tidak fokus lagi. Nah, begitu juga dengan sahabat-sahabat kita di Instagram. Kira-kira apakah sahabat ini membantu kita? Kira-kira postingan-postingan dia di wall itu apakah membuat kita fokus atau justru menghilangkan konsentrasi kita kepada yang lain? Jadi memang zaman berganti, musim berubah, tapi insya Allah manusia-manusia ini akan terus berada. Sekarang orang kalau mau jadi dosen, kalau tidak fokus jurusannya dia tidak akan diterima. Maka mesti ada keselarasan. Jadi kalau dari S1-nya dia sudah ambil tafsir, nanti S2-nya tafsir lagi, S3-nya tafsir. Begitu juga syarat profesor sekarang mesti dilihat. Jadi kalau ada orang S1-nya bahasa Arab, lalu kemudian S2-nya pindah ke hadis, kemudian S3-nya masuk ke filsafat. Pas ditanya, kenapa ente jurusannya zigzag? Supaya saya ingin mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Oh, tidak begitu. Karena mesti ada keselarasan jurusan-jurusan ini. Itu tujuannya bukan supaya orang, kalaupun dia mau ambil spesialisasi ilmu lain, dia ulang S1 lagi. Kalau misalnya dia sudah ambil S1 filsafat, S2 filsafat, S3 filsafat, nanti kalau dia tertarik ke psikologi, ilmu nafs, dia ambil S1 lagi psikologi, atau dia tertarik hukum, dia ambil S1 lagi SH, lalu kemudian SH, MH, lalu kemudian doktor hukum. Karena memang sudah begitu keilmuan sekarang, supaya dia menulisnya lebih, maka mengeluarkan sesuatu. Jadi kalau ada orang menulis tentang apa yang kau tulis, saya sedang menulis tentang Ponorogo, orang tidak tertarik karena sesuatu yang besar. Ponorogo, orang ingin meneliti sesuatu yang spesialisasi kecil. Apa yang kau tulis? Saya menulis tentang Ponorogo. Di Ponorogo itu ada sebuah lembaga pendidikan namanya Universitas Islam Darussalam. Di Universitas Darussalam itu ada satu namanya fakultas. Di fakultas itu ada mahasiswa, dia tinggal di asrama. Di asrama itu ada kamar. Di kamar itu ada seorang siswa dan dia berhasil. Saya meneliti tentang seseorang ini di waktu pagi jam 5. Oh, itu sangat sesuatu yang menarik, sesuatu yang baru. Dalam dunia kedokteran misalnya, apa yang kamu sedang tulis? Saya menulis tentang kesehatan masyarakat umum. Tapi begitu dia tulis kesehatan masyarakat di suatu daerah, di suatu tempat, ada kebiasaan mereka untuk minum obat herbal. Herbal ini dari satu pohon tertentu, pohon ini menghasilkan sesuatu yang luar biasa, maka fokus spesialisasi takhassus inilah akan yang mengeluarkan ijtihad baru. Saya tidak bicara dalam satu keilmuan agama misalnya, tidak, dalam apapun, dalam psikologi, dalam ilmu sosial, dalam antropologi, dalam bidang agama, dalam bidang bahasa Arab. Jadi kita pikirkan kita ini spesialisasi kita bidang apa, kita fokus saja di situ sehingga melahirkan sesuatu yang bermanfaat buat umat. Kamu jurusannya apa? Saya jurusan bahasa Arab, Pak Ustadz. Oh, berarti fokus saja di bahasa Arab. Konsentrasi, iya. Sekarang sedang menulis tesis, iya. Apa yang kamu bahas tentang huruf waw dalam Al-Quran? Wow, luar biasa, fokus. Jadi di Maroko termasuk yang menuliskan, kalau misalnya kita di UIN, saya kuliah di UIN, dia Fakultas Usuluddin, lalu kemudian nama jurusannya hadis dan hadis, Fakultas Usuluddin, jurusan hadis. Begitu terus dari zaman dulu. Al-Azhar, Kulliyatu Usuluddin, lalu kemudian Syu'batul Hadis wa Ulumuhu, jurusan hadis. Tapi di Maroko tidak demikian. Fakultas, jurusan, di dalam jurusan itu ada lagi yang lebih spesialis, namanya wahdah.
Wahdah lebih kecil lagi, satu unit khusus. Kebetulan nasib saya ketika itu Wahdah ini berubah setiap 2 tahun sekali. Kebetulan waktu itu Darul Hadis, di dalamnya ada Syu'batul Hadis, di dalam Syu'batul Hadis itu ada lagi Wahdah namanya Asanid Al-Muwatta was Sahihain. Jadi dia tidak boleh tulis yang lain. Sanad Muwatta, Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Lalu kemudian setelah selesai materi, saya cari Sahih Muwatta, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tidak dapat tulisan. Lalu saya dapat terinspirasi ingin menulis Al-Ahadits fi Marah Labid lil Syekh Nawawi Al-Bantani, dirasah wa takhrij. Hadis-hadis yang terdapat dalam kitab tafsir Marah Labid, pengumpulan dan kajian. Kata ketua jurusan Abdul Somad, mohon maaf, jurusan ini hanya membuat 3, Asanidul Muwatta, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Adapun ada Marah Labid di Indonesia sudah keluar dari 3, jadi tidak bisa lagi. Jadi saya waktu itu sampai 3 bulan tak dapat judul, tema, judul besar. Lalu kemudian ada salah seorang teman saya namanya Abdul Ilah dari Libya. Lalu saya tanya, dia senior di atas, Abdul Ilah mungkin tusaid nih Al Ra'si wal Ain ya Abdul Samad, apa yang bisa saya bantu? Nama jurusan saya Asanidul Muwatta was Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kasih saya satu judul biar supaya bisa saya teruskan menulis tesis. Kata beliau, ya Abdul Samad, ammal Muwatta faqad ta'allama wa ta'ammaqa wa tabahhara fil Muwatta. Imam Ibnu Abdul Bar menulis kitab judulnya At-Tamhid lima fil Muwatta minal ma'ani wal asanid. At-Tamhid lima fil Muwatta minal ma'ani wal asanid. Semua ma'ani dan sanad-sanad dalam Muwatta, sanad-sanad yang putus-putus dalam Muwatta sudah disambungkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, dan dia sudah mengkaji Muwatta ini 40 tahun. La yabqalaka syai' min Muwatta. Tak ada yang tersisa lagi Abdul Somad, sudah selesai. Kalau begitu Sahih Bukhari, saya bilang, Sahih Bukhari sudah dikaji oleh Al-Imam Al-Jalil Khatimatul Huffaz Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari. Ada lagi satu syarah namanya Badruddin Al-Aini. Ada lagi satu syarah namanya Syarah Al-Qastullani. Badruddin Al-Aini, Ibnu Hajar Al-Asqalani, lalu kemudian Al-Qastullani sudah menghabiskan 7.275 hadis dalam Sahih Bukhari. La yabqalaka syai'. Bagaimana dengan Muslim? Ammal Muslimu faqad syarahahu Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, hatta la yatazawwaj. Jadi kalau gitu apalagi yang perlu saya tulis? La yabqalaka syai', hatta al-alif, hatta al-waw, hatta al-ba, hatta al-fa. Tak ada lagi yang bisa ente tulis. Sampai akhirnya di tengah keputusasaan itu, putus asa karena beasiswa sudah putus, anak pun fokus karantina, duduk di maktabah, hanya di asrama, maktabah, pulang asrama, maktabah, pulang, begitu terus. Pas lagi buka kitab, ternyata ada satu makhtut. Kitab ini terbagi 2, satu matbu' yang dicetak, satu lagi makhtut, tulisan tangan, manuskrip. Ternyata ada manuskrip tua, judulnya Rijalus Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i. Ada periwayat-periwayat dalam kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang didhaifkan oleh Imam Nasai. Imam Nasai dalam ilmu jarah wa ta'dil terkenal dengan mutasyaddidin, orangnya syadid, orangnya ketat. Lalu kemudian tapi manuskrip itu hilang, tidak tahu di mana rimbanya, hilang, tapi judulnya ada. Lalu kemudian saya tulis menjadi sebuah, saya kembangkan, saya tulis judulnya Rijalul Muwatta was Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasah. Rawi Muwatta, rawi Bukhari, rawi Muslim yang didhaifkan oleh Imam Nasa'i dalam satu kitab berjudul Ad-Du'afa wal Matrukin. Lalu kemudian saya majukan ke Syekhul Hadis di Darul Hadis, diterima dan jadi 300 halaman. 300 halaman setelah disidangkan, dimunaqasyahkan, selesai, pulang ke Indonesia membawa ijazah
LC, MA, menulis tesis dalam bidang hadis, sudah dimunaqashahkan di depan para profesor, ikut tes CPNS, tidak lulus. Karena memang setelah pulang ke Indonesia ada satu fokus lagi, tidak hanya sekedar fokus keilmuan, ada fokus at-takrib namanya, yaitu fokus pendekatan. Jadi hidup ini memang perlu fokus. Tujuan saya bercerita ini bukan supaya adik-adik lalu kemudian takut dan lemah, bukan, maksudnya supaya lebih fokus, karena memang hidup ini fokus. Setelah fokus untuk menyelesaikan studi, fokus bagaimana kita pulang berinteraksi sosial, mencari kerja pengabdian, fokus untuk mencari istri. Istri ini pun kalau kita tidak fokus, kita istikharahnya bisa macam-macam. Dipejamkan mata, nampak Aisyah, nampak Khadijah, nampak yang lain. Nah, itu dia mesti fokus juga. Nah, banyak orang yang tidak menikah, kita ditanya sama kiai, kamu kenapa belum menikah? Belum fokus, kiai. Istikharahnya masih bercabang-cabang. Nah, jadi makanya kita mesti selalu memikirkan, ibarat memanah, hadafnya itu mesti jelas, maka dibuat dia berwarna-warni. Ada ring 1 lingkaran, ada lingkaran 2 hitam, lingkaran 3 putih, lingkaran tempat di tengah merah, supaya apa? Supaya mata kita untuk senantiasa fokus dalam bidang apapun yang kita geluti. Maka kita mesti fokus, akhirnya kita akan mengeluarkan sesuatu yang luar biasa. Kalau kita hanya menghasilkan sesuatu yang biasa-biasa saja, maka respon orang juga akan menjadi biasa-biasa. Biasanya sesuatu luar biasa itu karena 3. Yang pertama karena nasab, yang kedua karena prestasi, yang ketiga karena sensasi. Ada orang yang menjadi luar biasa karena nasabnya, misalnya anak ulama, anak kiai, anak orang kaya. Nah, orang-orang seperti ini diuntungkan, dan kita tidak boleh hasad dengan mereka lalu kita santet mati dia, tidak. Ya, karena ini mula takdir. Itu kembali kepada beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Kita tidak boleh hasad kepada orang, anak ulama, anak orang kaya, anak pejabat. Nah, tidak boleh. Kenapa? Karena itu sudah takdir dia. Jadi ketika pembahasan antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Contohnya takdir baik dia, takdir buruk kita. Fokus. Lalu kemudian ada yang kedua adalah prestasi. Dia bukan anak orang kaya, bukan anak ulama, bukan anak pejabat, tapi prestasinya luar biasa. Ini masih positif. Tapi yang zaman sekarang ada yang mengalahkan ini. Yang nomor 3 adalah sensasi. Jadi zaman sekarang ada orang secara nasab dia biasa saja, prestasinya pun biasa, tapi menjadi dikenal orang karena aksi-aksinya yang luar biasa. Ini pun ditulis orang dari sejak zaman dulu. Itu yang disebut dengan khalif tu'raf. Kalau kamu semua orang mengarah ke sana, kamu akan lawan arus ini, kamu pun akan tu'raf. Nah, dalam ungkapan lain, bul ala zamzam fatu'raf. Kencingilah air zam-zam maka kamu akan terkenal. Nah, dan sekarang orang sedang berlomba-lomba. Banyak sekali orang viral, punya akun medsos, punya macam-macam dengan bukan prestasi tapi sensasi-sensasi yang penuh dengan aksi yang na'udzubillah. Saya yakin kita tidak bagian dari ini, karena yang kita inginkan adalah sesuatu yang positif, karena ini yang akan kita tinggalkan. Orang yang berhasil karena sensasi, dia akan hilang di telan zaman. Kalaupun muncul, dia hanya sebagai contoh dari orang jelek, orang jahat saja. Orang kaya penuh dengan sensasi, Qarun. Penguasa penuh dengan sensasi, Fir'aun. Orang pintar penuh dengan sensasi, Haman. Bahkan dia di satu perahu, inna fir'auna wa hamana wa junudahu ma kanu khati'in. Fir'aun dan Haman dibuat dia dalam satu tempat, sama-sama orang yang keliru dan orang-orang yang salah. Nah, jadi lagi-lagi mari kita tetap fokus pada bidang kita masing-masing. Saya tidak ingin mengajak adik-adik untuk fokus ke bidang yang saya pribadi, tidak. Fokuslah sesuai dengan bidang masing-masing. Kalau kita punya kecenderungan untuk menulis, maka menulis. Kalau punya kecenderungan untuk berbicara, public speaking, maka dua-duanya sampaikan. Ada orang yang dua-duanya baik, nulisnya baik, ngomongnya juga baik. Nah, ini bagus. Ada orang yang nulisnya baik tapi ngomong terbata-bata, masih bisa tertolong dengan tulisan. Ada juga orang yang nulisnya tidak bagus tapi ngomongnya lancar, masih tertolong. Tapi kalau ngomong tidak, nulis juga tidak, kalau ada orang meninggal ikut aja.
Karena kita akan meninggalkan sesuatu karena komunikasi kita dua, komunikasi bahasa, komunikasi lisan, atau komunikasi tulisan. Dan sekarang itu bisa kita latih, antar komunitas kita saja, satu asrama atau satu angkatan bisa buat nama. Kalau dulu ada musabaqah qiraatul kutub atau musabaqah tilawatil Quran, sekarang kita buat sesuai bilisani qaumihi dengan zaman sekarang, namanya musabaqah vlog. Nah, jadi buat satu vlog, tema besarnya misalnya berbakti kepada orang tua. Lalu kemudian orang bebas bicara dalam 60 detik. Nah, nanti di situ kita akan kelihatan apakah dia mazhabnya adalah literalistik, hanya 60 detik bicara tentang berbakti kepada orang tua. Bahannya terserah. Nanti kita bisa melihat apakah dia termasuk aliran rasionalis atau aliran yang tertulis atau aliran bebas, nanti kelihatan. Nah, coba kamu ngomong 60 detik bicara tentang orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayhi ihsana. Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhbati ummuka ilzam rijlaiha fasammal jannah. Habis 60 detik. Berarti ini aliran tekstualis. Lalu kemudian ada yang orang ngomong dalam 60 detik tidak ada pakai ayat, tidak ada pakai hadis sama sekali. Kau lihat ada orang yang berjalan di atas muka bumi Allah, dia berjalan karena dia pernah dikandung 9 bulan 10 hari, 2 tahun disusukan, tidak ada pakai ayat, tidak ada pakai hadis sama sekali. Oh, berarti ini adalah aliran rasionalis. Ada yang satu lagi tidak pakai dalil, tidak juga pakai rasional, dia hanya diam saja. Jadi tanya, ente mazhab apa ini? Saya ingin mengajak kalian semua berpikir seperti saya berpikir. Ketika aku berpikir, aku ada. Ketika tidak berpikir, diamku adalah zikir, gerakku adalah pikir. Nah, ini aliran baru lagi. Jadi kita pada dasarnya sebenarnya kita semua dalam berproses. Tidak ada orang yang final sampai. Saya pribadi pun masih dalam berproses. Awalnya kita hanyalah orang yang meniru. Karena sesungguhnya bahasa itu pun juga adalah meniru. Semua orang mengatakan bahwa ini adalah gelas, lalu kemudian kita pun meniru. Bapak kita mengatakan dulu, dia katakan ini gelas. Ibu kita mengatakan ini gelas. Lalu kemudian semua kita mengatakan ini adalah gelas. Lalu kita meniru, kita katakan ini gelas. Tidak ada yang punya bahasa lain. Sampai ke Mesir, lalu dia katakan kub. Lalu kita tidak bertahan dengan pendapat kita, ikut orang banyak, lalu kita katakan kub. Andai kita punya bahasa sendiri, maka sesungguhnya bahasa apapun itu adalah meniru. Maka buatlah sesuatu meniru yang baik, sehingga setelah kita mati dia tetap akan menjadi amal jariah. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Adik-adik tidak bisa simpulkan, karena saya yang menyampaikan pun tak bisa juga menyimpulkan apa yang saya sampaikan. Tapi insyaallah bagaimana kita lebih fokus pada bidang kita masing-masing. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat diri saya pribadi, buat adik-adik, sahabat-sahabat semua. Tidak ada kelebihan saya hanya lebih tua dan suara saya lebih kuat, itu saja. Andai kita seumur mungkin jadi kalau kita lihat ada orang, saya dulu begitu. Kalau saya lihat, saya ketemu dengan profesor, dengan doktor, dalam hati saya, kamu lebih dari saya karena kamu lebih duluan lahir. Andai kita lahirnya sama, belum tentu. Nah, gitu. Tapi saya tidak omongkan, dalam hati aja. Itu untuk memicu semangat kita. Begitu juga saya kalau pembekalan adik-adik KKN, saya katakan gitu. Dalam hati kalian sebelum tampil ke depan, mesti kalian katakan, kepala desa, kapolres, dan ramil, bupati, gubernur, pejabat yang ada di situ, bahwa kalian semuanya diciptakan dari tanah, akan kembali menjadi cacing tanah. Kalian adalah hamba Allah, sama dengan aku. Tapi dalam hati nggak usah diomongin, supaya untuk membangkitkan semangat. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.